Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa ilal arsh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Kita masih diberikan badan sehat, umur panjang dan kita bisa menghadiri kegiatan kita pada sore hari ini berkumpul di rumah saudara kita, famili kita dalam rangka kegiatan rutinan kita. Mudah-mudahan kita semua selalu tabah, sabar dan istiqomah selalu dalam menjalankan kebaikan dan kebenaran hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah anggota kegiatan arisan perkumpulan suku Koto yang hadir pada kesempatan ini. Semua kita lebih kurang sudah berada 11 hari di tahun ini. Jadilah setahun awak ndak sebok 2025 kini 2026. Mudah-mudahan ke depannya kita semakin tetap istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Kehidupan kita di dunia ini sifatnya adalah sementara. Apa saja yang kita lakukan, apa saja aktivitas kita, apa profesi kita, itu sifatnya adalah sementara. Semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kehidupan kita yang panjang dan abadi, yaitunya di akhirat. Maka jangan sampai kita lalai dan lupa mencari kehidupan yang singkat sementara ini, sementara kita melupakan kehidupan yang panjang dan abadi di akhirat. Maka pada kesempatan ini yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita cara mengisi awal tahun ini dengan sebaik-baiknya, yang selalu tidak lepas dan tidak luput dari kebaikan-kebaikan. Yang pertama sekali adalah amalan yang kita lakukan bagi hari yang sudah kita lewatkan tahun yang lalu dan untuk mengisi tahun yang akan datang, yaitunya yang akan kita lalui. Pertama sekali adalah kita perbanyak selalu istighfar. Kenapa kita istighfar? Karena kehidupan yang telah kita lalui selama ini dengan beraneka ragam lika-likunya. Ada kesalahan dan kealfan yang kita lakukan. Dan kata Rasul, setiap manusia itu dipastikan bersalah dan khilaf. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap manusia itu pasti ada melakukan kesalahan. Kalau tidak besar, kecil. Kadang tanpa disengaja. Wa khairul khata'. Manusia yang baik itu kata Rasul, dia salah, dia khilaf. Tubu ilallah. Dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, manusia yang terbaik itu adalah dia selalu taubat dan istighfar, mohon ampun kepada Allah atas kekilafan dan kesalahan yang kita lakukan. Rasanya kita tidak ada yang tidak tahu, yang tidak bisa lagi istighfar. Jadi taubat yang paling ringan itu adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Apakah sesudah sholat, sebelum sholat, ataupun istighfar-istighfar lainnya. Silakan. Yang penting banyak istighfar.
Kenapa? Karena istighfar itu adalah pengakuan diri seseorang bahwa dia itu adalah lemah. Berarti ada yang lebih kuat, itulah Allah. Pengakuan seseorang bahwa dia itu adalah selalu bergelimang dengan salah dan dosa. Yang lepas dari salah dan dosa itu adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasul, Nabi saja, Nabi sudah dijamin masuk surga, dijamin mendapat ampunan. Nabi itu adalah maksum. Maksum itu terpelihara dan dari salah dan khilaf. Namun beliau tetap banyak mohon ampun dan istighfar kepada Allah. Kata Rasul, wallah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum. Aku mohon ampun ke Allah sehari semalam itu 70 kali. Itu Nabi. Nabi yang sudah mendapat jaminan ampunan, sudah mendapat jaminan surga, tetapi beliau begitu banyak mohon ampun kepada Allah. Maka kita sebagai umat Nabi, pengikut Nabi, maka kita harus perbanyak juga istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kini awak berada di bulan apa, Bu? Itu kan aku. Ala kue je nak. Ya. Lanjut Bu, enggak ada Bu. Jadi awak berada kini di bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah 4 bulan haram yang ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu redaksinya ada arba'atun hurum, 4 bulan haram. Bukan Muharram ya, 4 bulan haram. Bulan yang terpelihara, bulan yang suci di sisi Allah. 4 bulan haram itu dijelaskan di dalam hadis yang lebih jelasnya. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, itu 4 bulan haram itu. Termasuk di bulan Rajab ini peristiwa agung yang terjadi yaitunya, Abu, bulan Rajab kok? Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang luar biasa, peristiwa agung yang tidak ada peristiwa sebelum dan sesudahnya lagi. Sehebat dan sedahsyat itu. Jadi makanya begitu hebatnya sholat ini Bapak Ibu, sampai-sampai Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Bukan hanya Isra, tapi Mi'raj. Di dua itu, Isra itu masih perjalanan bumi. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kan masih di bumi itu. Masjid ke masjid gitu kan. Tapi kalau sudah nanti namanya Mi'raj, itu naik. Jadi perjalanan itu adalah perjalanan horizontal dan vertikal. Jadi mendata kemudian naik. Naik itu tuh luar biasa itu. Enggak bisa diukur dengan akal manusia. Balik caro naik pakai aja. Kalau sedang pesawat yang tercepat gini apa? Jet. Yang paling capek dari jet tuh. Panik kan? Ambon tak tahu doh. Begitu cepatnya pesawat yang paling cepat itu tidak bisa dikalahkan oleh burak. Kendaraan Nabi dalam Isra Mi'raj. Itu hebatnya tuh. Buktinya sebelum subuh Nabi sudah selesai kegiatan itu. Jadi makanya itu dengan iman. Atau begitu agungnya sholat itu. Jadi makanya sholat jangan sampai kita abaikan, kita tinggalkan. Karena sholat itu adalah ibadah yang sangat mulia. Sampai-sampai Nabi di Isra dan dimi'rajkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak istighfar. Itu amalan di penghujung tahun dan juga di awal tahun. Perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah atas kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik karena kehidupan kita. Andaikan awak meninggal, kita sudah mohon ampun dan taubat kepada Allah. Kita menjalani hidup ini Bapak Ibu. Entah kapan kita meninggal, kita kan juga tidak tahu.
Tapi yang jelas kita menjalani saja. Kemudian yang kedua, selalu kita jaga sholat 5 waktu dan terpenting terutama adalah sholat berjamaah. Kenapa selalu diserukan, disampaikan sholat berjamaah itu? Karena sholat jamaah itu memang tidak ada tandingannya. Bandingan dan tandingan itu tidak ada. Karena 1 berbanding 27. Jadi rugi ya Wak, kalau seandainya memang awak tidak sholat berjamaah. Jadi makanya ama-ama, one-one, unyang-unyang, sadonyo awak, mari kita utamakan berjamaah. Karena Nabi memang ngecek kayak gitu. Nabi saja melakukan kayak gitu dengan keluarga beliau. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Jadi salat berjamaah itu 27. Sekali awak salat berjamaah di masjid atau di musola, sama jo 27 kali di rumah. Nah, itu bandingannya. Sekali awak salat maghrib di masjid atau di musola, sama jo 27 kali salat maghrib di rumah. 27 itu berarti kan 27 hari, karena salat maghrib itu sekali sehari. Berarti kalau 27 hari kan hampir sebulan. 1 berbanding sebulan. Maka rugi kalau seandainya memang tidak dikejar sholat berjamaah itu. Nah, kadang-kadang awak sangat disayangkan rumah ada kayak Mas Haji, tapi awak tidak ke surau do. Nah lebih parahnya tidak sembahyang itu kan. Untuk aku no duit. Kalau tidak sholat awak sama saja nambah lari tadi ya. Itu nak lelok sama tu ah. Nanti kabek-kabek dia po tapi air tu banyak tu. Dalam kandang. Sama je tu, tak ada beda dah. Inyo makan, awak kan makan juga. Inyo duit, awak duit juga. Kalau laki perempuannya biologis sama kan. Apa yang membedakannya? Itu ibadah. Jadi yang membedakan kita itu hanya itu, tidak ada yang lain. Ibadah. Makhluk lain itu tidak ada ibadah. Makanya benar kalau Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat apa itu? Lupa mbok suratnya. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Sungguh isi jahannam itu adalah kata Allah antara jin dan manusia. Nyo dia hati ndak dipergunakan untuk memahami ayat-ayatku. Dia telinga ndak dipergunakan untuk mendengar. Di bagian mata ndak dipergunakan untuk melihat. Ula itu yang wayonyo. Ulaika kal an'am. Mereka itu sama. Apa yang itu? Seperti kal an'am. An'am itu binatang ternak. Itu Al-Quran. Balhum adol. Kan itu ada penekanannya sana. Bahkan lebih hina dari itu. Itu kan sangat bahaya sekali itu. Jadi kita ini adalah hamba manusia pilihan di sisi Allah. Kalau ia memang hamba pilihan, mari kita tetap jaga apa batasan-batasan yang dipilih oleh Allah itu sebagai hamba pilihan. Itulah penggunaan akal manusia. Bapak Ibu, jadi pertama tadi yaitunya, yang pertama Bu, kalau panjang kok tak kena tu loh. Apalagi kalau sibuk main HP lo kan. Yang pertama, tadi itu, kayu tak kena rumah. Perbanyak istighfar. Biasanya istighfar itu barangkali Bu, siap sholat 33 atau 3 kali? Istighfar, astagfirullahalazim gitu. Nah, ibu saya beda pandapek kan? Yang mana? Sebanyak enggak, yang biasa diamalkan? 3. Kalau baca subhanallah barangkali? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Berarti istighfar, astagfirullah. Sama banyak. Saratui. Lai diamalkan tarui. Nah, ini tuh kuncinya.
Ini diamalkan tadi. Jadi perbanyak istighfar. Yang kedua, jaga sholat berjamaah. Nah, itu yang terpenting. Karena sholat itu adalah penentu kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu cobalah, kalau rajin anak ibu sholat, rajinnya sholat, lasuh sama didiknya. Itu dipastikan. Karena memang hukum sunatullahnya kayak gitu. Nah, ini terbiasa dengan disiplin waktu, terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Kemudian termasuk yang ketiga, yang terakhir yaitunya, ulia keluar soto itu lah gitu kan. Yang terakhir, yang ketiga, selalu perbanyak membaca Al-Quran. Baik di rumah ataupun di mana saja, jangan lupa. Ibu-ibu yang ada HP Android, gadis-gadis ini belakang tu, pastikan ada Al-Quran dalam HP-nya. Dibaca, nak ganggu-ganggu je doh. Dibaca ya. Jadi, dengan adanya handphone tu sebenarnya mempermudah kita untuk ibadah. Nah, di zaman Nabi kan ada HP itu tu doh. Nah, kini lah ada. Berarti kita sudah diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Jangan membuat TikTok di belakang dia po DP itu. Patang dia apa kok? Patang di Sabtu ya. Patang ambo pai pacaran ke Taplau. Enggak, siang. Siap subuh tu kami start le. Awak dua tinggalannya. Awak ingin tapi lawi ya jadi bawa tapi lawi kan. Pemejeng kami situ berdua kan. Ala kayak gitu giko sama TikTok dia no tu. Lihat tuan gadi-gadi tu semua kan. Hati-hati tu. Sampai hari kiamat kalau goyang tu ndak ditarik dari TikTok antum anti itu akan ditonton oleh ratusan bahkan jutaan mata manusia. Beko lah pitinya tu. Tapi ambo punya TikTok aja bu itu kan. Tapi ceramah isinya. Nah, kalau contohnya kan awak pandai apa? Mungkin cara berbusana muslimah yang baik dibuat TikTok tuh. Dicontoh sama orang, itu jadi ilmu amal jariyah itu. Cara bagaimana memasak yang baik, yang enak gitu kan. Atau yang lain-lainnya lah, carilah yang bagus-bagusnya. Yang penting akan memberikan efek manfaat baik terhadap kita. Termasuk kita sudah telah nanti berada di alam barzah sekalipun. Nah, jadi makanya kalau ada, awak sering menyampaikan kepada adik-adik para remaja putri yang suku membuka aurat di TikTok, Instagram, di media sosial, cabui capek, mana tahu besok pagi mati kan? Sandinya orang tak tahu, dosonya nanti akan diampuan sampai taruh itu. Itu pasti itu, anda cari cobaan lah. Benar itu. Ambo memang ambo awasi, anak kadi ambo awasi, perempuan istri ambo awasi yang ada di rumah tu. Ndak boleh buka-buka aurat di media sosial tu. Kenapa? Tanggung jawabnya bare. Ambo nanti akan dihisap gara-gara awak. Kalau kami masuk neraka, Bu, itu ibu aman. Tapi kalau perempuan masuk neraka, ampe laki-laki yang dielo. Awayang tu, bara dahsyat bare itu. Siapa yang dibawa tu gara-gara perempuan? Ayah. Ayah laki-laki. Kalau laki-laki ayah wah. Ayahnya. Suami kalau sudah bersuami. Kemudian anak laki-laki. Saudara laki-laki. Saudara itu bisa kakak, bisa dia. Berarti yang merampik kau tidak bertanggung jawab terhadap perempuan kau. Dipadusi masuk neraka, ampek laki-laki yang diandam di dalamnya. Tapi kalau kami masuk neraka, ibu aman saja, tidak ada masalah dong. Itu barek tanggung jawab kami itu. Jadi makanya selalu sampai di mana-mana, biar di sekolah, biar di mata sampai ngajar, jaga baik-baik. Jangan sampai gara-gara kita, nanti yang lain akan berbondong-bondong nanti. Baca dalam surah Az-Zumar itu, bagian akhirnya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir itu nanti, orang yang durhaka itu,
dibawa berbondong-bondong nanti ke neraka. Kenapa itu? Karena dia tidak saling menasihati untuk kebaikan. Baik, demikian saja Bapak Ibu, lah 20 menit. Silakan ada yang bertanya. Biasanya Ibu yang rajin bertanya ke nilai tidak tiba dah. Kita doakan Ibu supaya cepat beliau sehat, pulih kembali, dan selama beliau sakit semoga mendapat ampunan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Ya, kalau enggak makan oleh. Ya. Kok banyak terjadi di sehubungan dengan mensos tadi gue. Ya. Contohnya ambo membuka apa tadi yang keburukan lah itu. Ditiru deh orang apa tuh. Ya. Nan dosa ketika tadi kan mengalir di tarwi sepanjangnya melaksanakan. Nah, orang itu sendiri mendapat dosa Allah atau tidak? Oh gitu. Ya. Kalau kita berbuat dosa, kemudian dosa kita itu kita tutup, maka Allah ampunkan. Ini ada hadisnya itu redaksinya. Tak kala hambaku melakukan dosa pada malam hari, aku akan mengampuninya sampai pagi hari. Kalau ditutupnya artinya mungkin tidak dipublikasikannya, tidak dipamerkannya. Bahasanya itu. Nah, kalau zaman dulu kan tidak ada apa itu dah. Tetapi nyo dek berbuat salah, buat dosa ko, contoh kan memposting tadi itu kan, kemudian nyo posting di media sosialnya. Itu namanya publikasikan namanya itu. Maka dosa itu akan bertambah. Hadisnya, man sanna fil islami sayi'atan. Siapa yang berbuat di dalam Islam itu kesalahan dan dosa, dia mendapat dosa itu. Kemudian dosa orang yang mengikuti dan melihatnya. Siapa yang mencari? Orang dak kenal. Mungkin 1, 2, 3, puluhan, ratusan orang yang dak kenal. Itu dosa orang tu diampun kawak tu. Berapa banyaknya tu? Itu namanya dosa jariah. Padahal awak cuma melakukannya aja. Kemudian awak posting. Tidak ada menyuruh orang tu untuk mengikutin do. Atau untuk mencari. Tetapi karena dipublikkan, dilihat, apalagi ditayang di televisi gitu kan. Di handphone kini kok kan banyak tuh teknologi itu. Itu yang menyebabkan. Di makanya sangat bahaya sekali kalau dosa itu dipublikasikan. Jadi kalau melakukan kesalahan kita, kadang-kadang tanpa disengaja, jangan dipublikasikan. Itu salah satunya tadi. Makanya kalau ada para perempuan, ada di remaja putri, yang membuka aurat, artinya yang tidak pakai jilbab, nyopajang di Facebooknya, nyopajang mungkin di Instagramnya, di TikToknya, tarik kembali. Supaya dosa itu tidak berlarut-larut nantinya. Kalau tidak, dia pasti mendapat dosa. Gitu. Karena orang lain melihatnya. Mencontohnya lah, balunya contohnya di orang gitu kan. Ukuran cak aku mat. Gitu. Yang model gaya, model kukus. Gitu. Jadi makanya itu salah satu supaya dosa itu tidak boleh dipublikasikan. Jadi makanya dilakukan dengan taubat yang ringan itu adalah istighfar. Kalau salah ke Allah mohon ampun, salah ke manusia adalah saling maaf, memaafkan. Kalau berkaitan dengan harta benda, kalau diambil punya orang itu harus dikembaliin, kan gitu. Mungkin itu diantaranya dah. Jadi makanya jangan sekali-kali kita melakukan salah dan dosa itu kita perlihatkan kepada khalayak ramai. Tidak boleh. Gitu. Kadang-kadang yang memperlihatkan itu tidak lo awak dah gitu kan. Contoh awak biduan, penyanyi, pakai rok bupati, baju sekwilda, rok bupati itu rok di atas rok tinggi-tinggi gitu kan. Baju sekwilda sekitar wilayah ada. Ini posting di orang, ini foto di orang, ini posting di orang. Itu kan laba salut situ dosanya tuh.
Makanya kalau awak tak masuk, ndak menyenangi kalau barale itu organ sampai malam-malam. Ndak boleh. Kalau dibawa kepada dari segi hukum tu menyalahi hukum tu. Hukum agama tu berdosa. Jadi kalau ibu ke barale, besok nak gad ibu, nak bujang ibu, atau kau minantu, sampean saja, buat perjanjian. Pokok jam 6, sudah ndak sudah album tu, tutui baranti. Ndak ada bayih doh. Gitu itu. Atur sedonyo, ini kan awak sewa dia tu. Ndak awak lah kan nyatur dah. Biduan udah tu ndak boleh yang apa? Yang seksi-seksi, batu. Kami bercampur. Ada mamak kami di situ, ada ipar kami, ada bisan kami di situ. Kan malu kami di situ tu. Oh, kalau ndak muanya kayak gitu, cari yang lain. Yalah dah, makasih dah. Biarlah kami apa yang lain. Ndak awak lah kan nyatur dah. Itu caranya Pak Ibu. Aku kadang-kadang kan sampai malam-malam 9, 10, 2 1. Orang tetangga pingin lalu, inyo sagan menyabui sekawaknya. Beko sabui beko kau cakap di ujung gitu kan. Bas tangka kau. Itu dijago. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi jangan kesalahan dan dosa kita rintis, kita lakukan supaya kita mendapat tetap kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barek Bapak Ibu, barek. Kalau lah berkaitan dengan akhirat itu berat. Ndak talu ada wak dah. Sedang api dunia saya ngek. Ndak percaya cobalah. Tu api kompor tu tu. Apa itu? Entah tak kata rambut ibu ego. Apalagi kalau api akhirat, api neraka itu 70 bandingannya. Kalau satu api dunia berarti 69 angiknya. Sedang api dunia lemode itu mengelapa awak dibuatnya. Kena siram minyak air, minyak angik saya lihat tu. Air angik saya. Tangga-tangga dibuatnya kan. Polai ndak talok je, ndak ketalok dah. Kawan-kawan kadang-kadang kan ingin pesta lo di neraka bagai. Ambo ingin konser neraka besok saja. Nang kalamak di paruinya sebagai. Ibu saya lihat TikTok ada tu. Bintang penyanyi tu. Bintang penyanyi Indo kan aneh-aneh, gilo-gilo kok. Ya Bapak Ibu ya, ndak usah diikuti hal-hal seperti itu. Berat. Tak katalog dah. Baik, mungkin yang lain boleh? Piring lah, ada yang dari yang tu. Bisa dah Bu, kalau nak kita tutup lagi. Tu nak gadi-gadi main HP tu, dia nak tanya wajah baru nampaknya. Ya, dek baru nampak kan. Patang dah nampak dah. Bau tiap hari pai. Ya, pai makan saja tidak. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan tetap berlaku berbuat kebaikan kita. Sekarang kita sudah berada di tahun 2026. Maka isilah tahun ini dengan sebaik-baiknya. Jangan besar hati, jangan gadang hati dulu. Walaupun umur awak bertambah, tapi sebenarnya jatah kehidupan awak lah berkurang di sisi Allah. Pintu kubur sudah mulai dekat, malaikatul maut sudah mau menghampiri kita. Maka perbanyak kita untuk selalu bermuhasabah diri. Demikian saja. Alhamdulillah, milaliku apastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.